الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini banyak sekali Allah karuniakan nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk ini nikmat Allah karuniakan kita bisa sholat berjamaah. Ya, karena hari-hari ini cukup menantang. Ini azan subuh jam 4 lewat sedikit. Biasanya hampir mendekati jam 5. Ya, ini butuh perjuangan, tapi insya Allah ngantuknya kita, susah payahnya kita bangun, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali membaca kitab Nihayatul Alam min Asyrati Sa'ati Sughra wal Kubra. Ini salah satu di antara kitab yang membantu menguatkan keimanan kita terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan kita salah satu rukun iman yaitu percaya kepada hari akhir, ya. Dan kitab ini kita kemarin sudah baca sampai nomor 57 dan pagi hari ini kita lanjutkan tanda-tanda kiamat sughra nomor 58. Apa di antara tanda-tanda kiamat sughra nomor 58? Kata pengarang kitab ini, zamanun, yaitu datangnya suatu zaman, suatu masa. Yaksuru fihil qurra, di mana para qari jumlahnya bertambah banyak. Qari itu apa? Orang yang pandai baca Quran, hanya melafalkan saja, tapi belum tentu tahu maknanya, itu qari. Makanya tidak sedikit ada orang nggak ngerti sama sekali, tapi kalau suruh baca Quran, tartilnya bahkan boleh jadi fasihnya bahkan lebih fasih daripada orang Arab. Nah, ini namanya qari, ya. Jadi ini tambah. Dan kalau kita lihat fenomena ini, lomba-lomba hafalan Quran, lomba-lomba mujawwadah, tilawatul Quran, semakin hari semakin apa? Banyak. Pesertanya tambah kurang apa tambah sedikit? Saya dulu waktu kecil, biasanya qori itu ditransfer. Karena kecamatan ini nggak ada qorinya, ngambil dari kecamatan yang lain. Nah, sekarang malah subhanallah stoknya banyak. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, tanda kiamat itu nanti akan datang suatu masa, suatu zaman di mana qorinya tambah banyak dan kebalikannya. Wa yaqillu, dan semakin sedikit berkurang al-fuqaha, yaitu para fuqaha. Fuqaha itu siapa? Yang paham hukum, yang bisa menyimpulkan kesimpulan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ulama, dan juga para ulama. Ya. Jadi nanti persentasenya nggak berimbang nih. Kalau qorinya banyak, ulamanya banyak, berimbang. Ini nanti qorinya banyak, tapi ulama sedikit. Bahkan semakin sedikit dan semakin sedikit. Padahal keberkahan Al-Quran itu ketika orang bisa mengambil sari-sari yang ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang yang lancang menafsirkan Al-Quran. Umpamanya yang paling terkenal, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
hatta yatiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin ini diterjemahkan yakin seolah-olah yang penting yakin. Makanya ada sebagian orang waliyadzubillah menyimpang. Kalau sudah yakin, sudah nggak perlu ibadah. Jadi kalau sudah pada tingkatan hatinya yakin, dia udah nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi zakat. Nah, ini namanya tafsir jalan lain. Ngaco. Ya, makanya ada orang yang nggak pernah kelihatan sholat. Ini saya sudah yakin. Dan langsung pakai dalil Al-Quran, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Padahal kalau buka kitab-kitab para ulama, al-yakin ay al-maut. Keyakinan di situ maknanya bukan yakin dalam hati, tapi adalah apa? Al-maut, kematian. Ya, insyaallah jazakallah khair. Jadi orang kalau sudah mati udah nggak perlu ibadah. Ya, makanya Bapak Ibu kalau sudah capek nih sholat lagi, udah mati aja. Ya, karena kalau sudah mati udah nggak perlu sholat. Kita capek nih, ngaji lagi, baca Quran lagi, puasa lagi, sholat lagi. Nah, ini kalau sudah merasa capek gampang mati saja. Ya, atau yang kedua, kalau nggak mau mati jadi orang gila. Karena orang gila nggak wajib sholat, orang gila nggak wajib puasa. Karena syarat orang ibadah harus ada akalnya. Orang gila nggak ada akalnya. Ya, nah ini makanya masya Allah dan banyak lagi. Termasuk kasus-kasus yang terbaru jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang hari ini yang membolehkan kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Boleh merubah jenis kelamin, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Mereka juga bukan hanya ini pendapat pribadi, tapi menukil penguatannya, dalilnya dari apa? Al-Quran. Kata mereka apa? Bukannya doa kita, Rabbana hablana min azwajina. Kata mereka, azwaj itu bentuk jama dari kata zauj. Zauj itu berarti kan suami. Ya, berarti azwaj suami, berarti orang boleh punya suami, berarti laki-laki dengan laki-laki sah apa enggak hukumnya? Nah, ini sama nih tafsir jalan lain, ya. Padahal kalau orang mengerti bahasa Arab, dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir para ulama, yang namanya kata zauj dalam bahasa Arab bukan hanya maknanya suami, tapi juga bisa maknanya apa? Istri. Jadi orang kalau mengatakan hadza zauji, ibu-ibu, hadza zauji, ini suami saya. Tapi kalau orang laki-laki mengatakan hadhihi zauji, maka juga itu benar dan digunakan oleh orang Arab, dan ini bukan sesuatu yang muskil, sesuatu yang sulit. Semua yang belajar bahasa Arab dasar mereka pasti paham, ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Hari ini sudah banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang gara-gara apa? Semakin sedikitnya dan berkurangnya para fuqaha dan para ulama. Maka alangkah baiknya pertanyaan yang pelik-pelik, yang susah-susah, ataupun yang sudah ada, baca kitab para ulama, rujuk, kaji ulang-ulang. Jangan ingin mudah-mudah menyebarkan kepada orang lain, sampai betul kita mentahqiq, meyakinkan bahwa hal itu bisa dipastikan kebenarannya. Tanda ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dikabarkan, diinformasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa sahhahahu, dan kata Imam Hakim hadis ini sahih, wa wafaqahu Zahabi, dan Imam Zahabi pun sepakat sependapat dengan siapa? Imam Hakim, bahwasannya hadis ini apa? Sahih. Wa Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat, ya, dalam kitab beliau namanya Al-Awsat. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini Bapak Ibu kalau hadis pastikan, kalau orang bukan sahabat qala Rasulullah nggak masuk akal. Orang bisa mengatakan qala Rasulullah minimal levelnya harus apa?
sahabat. Tabi'in umpamanya tiba-tiba qala Rasul, orang nggak pernah ketemu. Nah, makanya ini kalau Abu Hurairah bukan hanya ketemu, tapi sahabat yang paling dekat dengan Nabi, bahkan tidurnya pun ahlu suffah di emperan masjid. Ya, jadi kerjaannya senantiasa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, taksuru fihil qurra, di mana di zaman ini kata Rasulullah akan semakin bertambah-tambah banyak para qari'nya, wa yaqillul fuqaha, dan semakin sedikit para fuqaha. Bagaimana caranya kata Rasulullah? Wa yaqbidul ilma, dan ilmu itu akan dicabut. Ya. Jadi ilmu semakin ke sini akan apa? Dicabut. Kenapa? Karena dengan kematian para alim. Makanya kalau ada orang alim meninggal, itu sebetulnya ini sudah tanda-tanda ilmu dicabut. Karena apa? Seorang alim yang lahir belum tentu akan melahirkan alim yang lain. Ya. Tidak banyak anak singa yang lahir anak kucing. Ya. Jadi bapaknya boleh jadi alim, anaknya belum tentu, susah. Karena apa? Yang namanya ilmu harus didapatkan dengan cara apa? Belajar. Beda dengan umpamanya harta. Bapak Ibu, kalau kita punya harta, meninggal wasiatnya banyak, warisannya banyak, kasih, transfer bisa. Tapi kalau ilmu, kitab dikasihin, otomatis ada nggak dalam akalnya, pikirannya, otaknya, nggak bisa. Ya, makanya orang kalau ingin jadi alim nggak bisa diwarisi. Harus apa? Belajar. Ya, harus belajar. Makanya ini termasuk tanda-tanda dicabutnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Dan kata Rasulullah, wa yaksurul haraj, dan semakin bertambahnya al-haraj. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal haraj, dan apa yang dimaksud dengan haraj? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-qatlu bainakum, saling bunuh membunuh satu sama lain di antara kalian. Ya, ini tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata pengarang kitab ini dipahami dari hadis ini, wa yazdadul amru su'an, dan perkaranya semakin buruk. Idza qubidal ilmu, ketika ilmu itu dicabut oleh Allah, biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta, sampai ada waktu di mana idza lam yabqa alimun, tidak ada seorang pun yang alim. Ya. Jadi orang yang alim itu semakin sedikit dan tersembunyi. Dan kebanyakan orang semakin alim biasanya semakin tidak masyhur, semakin tidak populer. Makanya apa? Biasanya ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang manusia mengangkat seolah-olah dia alim padahal apa aja? Jahil. Insyaallah. Nih banyak ini ya. Makanya termasuk di satu sisi dengan adanya internet ini berkah. Tapi di sisi lain jadi apa? Musibah. Saya sering menyampaikan, di Arab Saudi asal mulanya Islam, mufti itu hanya berapa orang? Ada dewannya, nggak banyak jumlahnya. Dan dipilih yang sudah apa? Senior. Rata-rata sudah beruban semua. Karena apa? Biasanya orang semakin tua semakin hati-hati. Ya. Tapi di satu sisi kita menangis luar biasa, banyak muncul di layar-layar televisi, di internet, dimintakan fatwa tanpa mikir panjang, bahkan kadang-kadang ada yang logika dasar saja bertolak belakang, dia tanpa malu menyebutkan jawaban, padahal itu tidak dibangun di atas ilmu. Makanya berbahaya. Ya, padahal Bapak Ibu, satu produk fatwa itu butuh sidangnya berkali-kali. Silahkan cek nanti produk-produk majelis ulama yang didirikan dari tahun 75 oleh Buya Hamka. Itu sampai sekarang yang jadi buku fatwa itu hanya ya mungkin nggak sampai 1000 halaman. Ya, karena apa? Menimbang sampai nanti memutuskan dalilnya apa, landasannya apa, dan yang namanya fatwa boleh jadi hari ini A, besok berubah jadi apa? Jadi B. Ya. Tapi sekarang Masya Allah, tiap grup WhatsApp ada muftinya. Mesir yang segede gitu itu, muftinya hanya satu.
Ini sekarang tiap grup WhatsApp ada apa? Muftinya, dan muftinya kadang-kadang lebih dari satu. Ini, Masya Allah. Ya, padahal kalaupun kita menyampaikan sesuatu, kalau kita orang awam tidak sampai tingkatannya mujtahid, minimal kita pasti muqallid. Apa muqallid? Mengambil pendapat para ulama dan kita mengetahui landasannya. Kalaupun enggak, minimal kita yang ketiga, ini yang paling rendah adalah apa? Taklid. Taklid itu apa? Mengikuti pendapat ulama yang kita yakini kebenarannya. Ya, nah makanya ini harus hati-hati betul. Ya, kalau bertanya persoalan-persoalan yang pelik, jangan ingin jawabannya langsung. Saya selalu menyampaikan, kalau ada ustadz yang bisa jawaban semua jawaban itu perlu dicurigai itu. Ya, karena untuk kuliah syariah saja. Saya ketemu kemarin dengan teman saya, dia alhamdulillah lulus i'dad, belum lulus keterima di Madinah. Sekarang ngambil doktor usul fikih. Ya, ngambil doktor saja kata dia, judulnya saja 2 tahun tuh bolak-balik ke pembimbingnya. Padahal apa? Judul itu kan paling hanya sebaris, maksimal 2 baris, bahkan nggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Supaya orang ini paham bahwa ilmu itu mahal. Ilmu itu tidak mudah. Dan orang-orang yang berilmu kenapa dimuliakan? Karena memang prosesnya juga apa? Nah, sulit. Ya, makanya ini kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita bertanya seolah-olah harus dijawab pada saat itu. Ya, kalau ada ustadz yang bilang nanti tunggu jawabannya. Nah, ini berarti ustadz ini hati-hati. Tapi kalau tiap ditanya seolah-olah turun wahyu terus. Nah, keluar semua. Nah, ini harus hati-hati nih. Dan sudah banyak kena batunya. Apalagi sekarang ini direkam kayak gini. Ya, orang tinggal putar lagi kan udah nggak bisa bungkam sudah. Nah, makanya harus hati-hati. Dan termasuk kajian-kajian yang kaitannya dengan hukum, ya. Bapak Ibu jangan ngarep 1 kali duduk ini dapat hukum semua, nggak bisa. Ya, kita harus apa? Membaca ayat-ayat ahkam, membaca hadis-hadis ahkam, pendapat-pendapat para ulama, dan ini tidak mungkin didapatkan dalam waktu yang apa? Sebentar, ya. Makanya kita yang paling penting, yang harian ibadah kita, sholat kita, kaifiyahnya, tata caranya dipastikan apa? Benar, ya, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang ke-58. Kemudian yang selanjutnya tanda yang ke-59, dan ini hampir nyambung. Iltimasul ilmi. Orang-orang manusia menuntut ilmu, belajar ilmu indal asagir, kepada ulama-ulama yang kecil. Artinya apa? Orang yang dia tingkatan ilmunya itu masih rendah, tapi dikerumuni oleh banyak orang. Ini coba lihat Bapak Ibu, kalau lihat sekarang. Yang kiai-kiai besar, itu yang hadir cuman berapa? Tapi yang muda-muda ini, ya, apalagi dia terkenal, populer, itu yang hadir bahkan 1 kali tablik akbar bisa ribuan, bahkan apa? Jutaan. Dan subhanallah, subhanallah, kalau tidak hati-hati, ketahuan. Ya, karena apa? Orang followernya banyak, bahasa Arabnya bacanya nggak benar. Makanya muncul kemarin siapa itu? Ya, bahasa-bahasa apa itu? Ya, yang nggak dipahami. Dia bahasa Arab dasar saja bacanya man dengan min aja nggak bisa bedakan. Nah, ini nampak ini. Ya, nah kita kalau ingin mantap ilmunya, kalau bisa belajar ilmu itu kepada akabir. Kalau dulu, nah sahabat belajar kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya minimal kalau sekarang kita belajar pakai kitab. Ya, saya termasuk yang menganjurkan ini jangan kajian tematik. Tematik itu sesekali saja. Ada momentum apa umpamanya hijrah Nabi, nah baru kupas tuh hijrah Nabi. Yang sisa-sisanya kalau bisa runut. Ya, runut. Kenapa? Karena kalau baca kitab kemungkinan salahnya, dan kalaupun salah ngoreksinya gampang. Ada tulisannya. Tapi kalau tematik kan kadang-kadang lompat-lompat. Walaupun dalam bab-bab tertentu, apalagi sekarang memang eranya tafsir, semuanya tafsir maudhu'i. Orang nulis tesis, nulis disertasi, semuanya pasti tafsir-tafsir tematik. Ada kelebihannya, tapi dalam bab-bab tertentu, ini kadang-kadang membuat orang seolah-olah jadi paham semuanya, padahal isinya rapuh semua. Alias apa? Nggak punya dasar. Kenapa? Dia lompat-lompat. Ya, jadi kalau belajar harus ada urutannya. Minimal kalau sekarang pakai kitab sudah. Ya, kalau nggak pakai kitab,
biasanya ngelanturnya lebih banyak daripada apa? Ilmunya. Gitu ya. Tapi ini juga yang nggak pakai kitab jangan tinggalkan. Tablik akbar, pengajian-pengajian umum. Minimal orang yang nggak biasa ngaji masih tetap dapat siraman rohani, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih diingatkan sholat, diingatkan berbakti kepada orang tua, dan amal soleh yang umum dipahami oleh kaum muslimin. Ya, jadi ini tanda-tanda hari kiamat. Semakin banyaknya orang belajar menuntut ilmu bukan kepada kibarul ulama, tapi kebanyakan kepada as-shaghir, bahkan sigharul ulama, ulama-ulama yang levelnya masih rendah, ya, levelnya masih rendah. Kata mu'alif kitab ini, min ahadin nubuwah, dari semenjak masa kenabian, wan nasu yaltamisunal ilma, para sahabat mereka mencari ilmu min kibaril ulama wal fuqaha, kepada kibarul ulama dan fuqaha. Makanya ada seorang sahabat yang nggak bisa hadir pengajian karena menggembala kambing. Dan ini orang bertiga. Orang dua ikut Nabi, hadir di majlis Nabi. Jadi orang ini setiap kali dua orang ini pulang nanya, apa tuh tadi yang disampaikan Nabi. Tapi dia lama-lama gelisah. Oh, dia nih ketemu Nabi, wajahnya tambah cerah, tambah pengetahuan baru. Saya hanya dapat transferannya saja. Dan orang yang mendengar orang kedua dengan orang pertama biasanya berbeda. Gitu. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk meninggalkan mengembala kambing dan belajar serius kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jumlahnya banyak. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pengembala kambing. Melihat kemujizatan Nabi, langsung ikut Nabi dan lihat ilmunya luar biasa. Ya, nah, makanya ini kita harus betul-betul memastikan ini. Ya. Wasayati zamanun, dan akan datang sebuah zaman yatasaddaru fihil asagir, di mana yang dianggap ulama atau dia ilmunya masih sedikit tapi berani mengeluarkan fatwa, berani menyimpulkan hukum-hukum min dha'ifil faham, tapi dibangun di atas pemahaman yang lemah. Ya, pemahaman yang apa? Yang lemah. Karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seolah-olah orang kalau nggak paham ilmunya bertentangan. Ya, bahkan banyak yang mempertentangkan. Contohnya umpamanya ayat tentang birrul walidaini. Kata Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Ya, nggak boleh bilang uff. Diterjemahkan kita bahasanya apa? Pokoknya ungkapan yang paling kecil kita menolak, menyanggah orang tua kita, nggak boleh. Tapi ada orang yang memahami bahwasannya boleh mukul orang tua. Karena apa yang dilarangkan bilang Nah, ini orang nggak paham ini, nggak belajar pasti usul fikih. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu yang diucapkan. Ya, kalau orang yang paham bilang saja nggak boleh, apalagi mukul. Orang kalau belajar usul fikih begitu. Tapi kalau orang nggak belajar usul, kan yang dilarang itu bilang Nggak ada ayat Quran jangan mukul orang tua, nggak ada. Tapi kalau orang yang belajar mafhum, ya, pemahaman di balik itu, orang bilang saja nggak boleh, apalagi apa? Mukul. Ini ada orang mukulin orang tuanya pakai ayat Quran. Kan yang dilarang oleh Al-Quran, wala taqul lahuma. Nah, ini bahaya ini, yang seperti ini. Ya, berarti orang ini apa? Nggak paham. Dan banyak hal terkait dengan hukum-hukum yang kecil-kecil. Itu kadang-kadang kita juga bingung, ini yang benar yang mana? Ya, tapi kalau ketemu dengan orang yang alim, dia bisa menilai, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Ya, dan ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkannya sebagian masih ada di hati-hati para ulama yang masih hidup, sebagian terpendam dalam kitab-kitab. Kalau kita baca, itu insya Allah akan muncul jawabannya. Wa yastaftihimun nas fayuftuhum, dan manusia banyak yang meminta fatwa lalu diberikan apa? Fatwa. Ya, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu dengan sanad yang sahih, bisanadin sahih. Dari seorang sahabat namanya An Abi Umayyah Al-Jumahi. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Umayyah Al-Jumahi.
Apa kata Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna min asyratis saati, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir, ketika orang menuntut ilmu bukan kepada kibarul ulama tapi kepada apa? Sigharul ulama. Ya. Kemudian fasuilal Imam Ibnul Mubarak, ditanya Al Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini Bapak Ibu orang tabi'in, 40 tahun sholatnya nggak pernah keluar dari Masjid Nabawi. Selalu di shaf pertama dan nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Bayangkan 40 tahun. Kita hari ini kalau mau sholat di Masjid Nabawi, sholat subuh ini azannya jam 4, jam 3 itu udah telat. Nggak mungkin dapat di shaf pertama. Apalagi kalau inginnya di Raudhah, nggak mungkin. Ya, ini bayangkan betapa istiqomahnya, betapa ingin dekatnya dengan Masjid Nabawi. Ini Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, selalu sholat berjamaah di mana? Masjid Nabawi. Masya Allah. Masjid Nabawi itu jangankan sholat fardunya, sholat sunnahnya saja sebanding dengan 100.000 kali sholat. Sebanding dengan 1.000 kali sholat. Ya, kalau 100.000 di mana? Di Mekah. Ya, ini luar biasa. Ditanya Al-Imam Imam Abdullah bin Mubarak anil asogir, apa maksud hadis Nabi yang dimaksud dengan asogir? Apa katanya? Faqala, dijawab oleh beliau, humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu mereka yang berkata mengeluarkan pendapat sesuai dengan akal pikiran mereka semata. Ya, makanya ada kaidah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu sekalipun benar tetap salah. Umpamanya ada orang nih kirata, apa kirata? Dikira-kira tapi nyata. Menafsirkan Al-Qur'an itu benar, ya, tapi nggak pakai ilmu, nggak paham dengan asas-asas terkait dengan tafsir, walaupun pendapatnya benar, tetap dianggap apa? Salah. Karena apa? Kalau dibenarkan nanti kesananya bakal ngaco, itu salah. Ya. Tapi kalau orang dia sudah pakai ilmunya, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidahnya, salah, itu masih dimaafkan. Bahkan tetap masih dapat pahala. Yang penting jangan disengaja. Ya. Nah, makanya ini kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, yang dimaksud dengan asogir, semuanya ada ayatnya pakai pikiran. Ada hadisnya yang dipakai hanya pendapat pribadinya. Apalagi nauzubillah sesuai dengan seleranya sendiri, sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini tanda yang keberapa? 59. Tanda yang ke-60. Nah, ini yang sudah mulai banyak. Ya. Tanda kiamat yang ke-60, mautul fajah. Kematian yang datang tiba-tiba. Ya, dan ini sekarang adalah masanya. Ya, ada seorang dokter yang sudah mengatakan kalau yang hari ini nggak mau gerak, nggak mau olahraga, nggak mau bangun pola hidup yang sehat, siap-siap walaupun gajinya banyak, nanti 10-15 tahun yang akan datang, orang kerjaannya harus menyiapkan uang untuk cuci darah. Ya, dan hari ini subhanallah, banyak yang namanya mautul fajah. Bahkan dalam kitab ini yang sempat viral nih, orang lagi main bola tiba-tiba mati. Ya, ada yang lompat, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Ada yang nggak kesenggol ngapa tiba-tiba. Nah, ini namanya mautul fajah. Ya, kematian yang tiba-tiba. Ya, dan ini sudah banyak. Apalagi kemarin kita ini Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, kita ini alhamdulillah jadi alumni COVID semua ini. Ya, yang nggak lolos kan mereka sudah di Jatisari, sudah di mana? Ya, kita ini termasuk yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus husnuzon, mudah-mudahan bekal kita lebih banyak. Dan jangan sampai masih diberikan kesempatan hidup, tapi justru bukan nambah bekal, malah nambah beban, alias apa? Dosa. Ya. Min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, allati zaharat fi asrina, yang banyak muncul di masa kita hari ini, kasratu mautil faj'ah, yaitu dengan semakin banyaknya orang yang mati dan kematiannya ini tiba-tiba. Ya.
Wahwal mautul mufaji, yaitu kematian yang datang tiba-tiba. Contohnya apa? Saktatin qalbiyah. Orang mati kebanyakan sekarang gara-gara penyakit jantung. Ya, lagi main tenis tiba-tiba minggir kirain mau ngambil bola. Tek, jatuh. Ya, bahkan orang lagi olahraga, nah ini namanya sakta qalbiyah. Apa? Gara-gara apa? Jantung. Makanya harus hati-hati betul. Ya. Ini baru kemarin nih ada bapak, dia mantan pemain bulu tangkis. Ya, umurnya sudah di atas 50, bahkan mendekati 60. Main aja enak. Enak. Orang di atas 50 debar jantung detakannya lain. Walaupun enak-enak lain dengan anak muda. Kalau anak muda ya mungkin untuk jangka panjangnya. Orang kalau sudah tua dipaksakan walaupun dia enak dan merasa capek, siap-siap biasanya itu yang diserang apa? Jantung. Dan ini banyak ini. Ya, dulu jarang sekali ada orang tiba-tiba meninggal. Ini sehat, bugar, tidak ada apa-apa, bahkan sedang dalam keadaan beraktivitas tiba-tiba apa? Meninggal. Ya. Au jaltoh. Jaltoh itu artinya apa? Stroke. Ini banyak stroke ini. Dulu jarang sekali orang kena stroke. Sekarang ada stroke sebelah, ada yang stroke tangannya saja, ya, ada yang stroke kakinya saja. Orang kalau dulu stroke itu jangan. Jarang. Sekarang ini banyak sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, secara lahiriah penyebabnya apa? Tapi ini memang kejadiannya apa? Banyak. Ya, dulu sangat bisa dihitung jari. Ya, sekarang bahkan dalam lingkungan terdekat kita banyak yang tiba-tiba kena apa? Kena stroke. Mudah-mudahan bukan karena stroke-nya banyak, tagihannya banyak gitu ya. Karena orang kena stroke gara-gara mungkin kebanyakan stroke juga ini ditagih terus. Ya. Sehingga tekanan darahnya tinggi. Nah, ini mudah-mudahan bukan karena itu. Ya. Au hadisu sayyaratin, atau kecelakaan lalu lintas. Ini banyak ini kecelakaan lalu lintas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau kecelakaan lalu lintas subhanallah, kadang-kadang nggak disangka, nggak ada apa, tiba-tiba apa? Meninggal. Ya. Dan ini jangankan di kita yang jalannya masuk dua lajur. Di Arab Saudi yang jalannya gede-gede, hanya memang mereka kalau nyetir itu memang nggak pakai rem. Ya, kecepatannya apa? Tinggi-tinggi, 150, 180, kadang-kadang 200. Ya, tapi mereka memang jalannya apa? Besar. Hanya saja orang kecepatan di atas 100 ketika ada sesuatu nggak mungkin bisa menghindar. Ya, makanya Arab Saudi dicatat sampai hari ini termasuk banyak harta warisan yang nggak ada ahli warisnya. Kenapa? Karena mereka berangkat naik mobil sekeluarga, semuanya meninggal. Karena tadi kecepatannya sangat apa? Tinggi. Dan ini juga banyak di kita kejadian, ya. Biasanya di pelang-pelang di jalan tol itu ada tulisannya. Jalan tol sekian, kecelakaannya tahun ini jumlahnya sekian, ya. Walaupun ini kalau takdir memang tidak bisa dihindari. Tapi ini tanda bahwasannya hadis Rasulullah SAW benar atau salah? Nah, pasti benar, ya. Au sukuti ta'irah, atau jatuhnya pesawat. Ya, ini pesawat banyak yang jatuh. Ya, kenapa? Sebagian orang karena memang pesawatnya Lion itu nggak bisa di udara. Lion itu di hutan. Namanya saya sudah salah, harusnya ganti pakai wings. Ya, orang Lion jadi jatuh ke hutan. Ya, memang tempatnya di mana? Di hutan. Ya, nah ini candaan saja ini ibu-ibu. Bapak serius amat ini dari tadi, ya. Nah, ini banyak kejadiannya, ya. Dan ini juga tidak bisa diprediksi. Ini semuanya sudah disampaikan oleh Nabi bahwa nanti di antara tanda-tanda hari kiamat akan semakin banyak kasus di mana kematian datang tiba-tiba, ya. Karena apa? Kata pengarang kitab ini, walaqad kana fil madhi, orang di zaman dulu sebelum modern seperti sekarang, orang kalau mau mati itu yash'urur rajulu wa yuhis bi muqaddimatil maut. Orang sudah merasakan muqaddimah, ya pendahuluan sebelum mati itu. Biasanya apa yang paling gampang? Sakit. Yang paling gampang ubannya tambah banyak. Yang paling gampang apa? Makannya sudah nggak terlalu enak. Ya, jadi orang kalau sudah nggak enak makan sudah tanda-tanda itu. Ya, makan sudah nggak enak, tidur sudah nggak nyenyak, itu udah tanda-tanda itu. Ya. Tapi kalau sekarang orang sehat, nggak apa-apa, makannya juga banyak, tiba-tiba apa mati. Kalau dulu orang mau meninggal, makanya dulu orang meninggal
kumpulin anaknya wasiat. Itu orang-orang dulu saya nggak tahu tuh gimana mereka kayak punya firasat. Kalau mau meninggal tuh kumpulin anak-anaknya. Yang jauh-jauh suruh datang. Nah, kalau sekarang nggak ada tuh ya. Wa yabqa ayyaman maridha, dan biasanya orang dalam beberapa hari dalam kondisi apa? Sakit, ya, terbaring. Wa qad yu'rafu anna hadza maradul maut, dan mereka kadang-kadang mengenali bahwa ini adalah sakit mendekati ajal kematian. Apa yang mereka lakukan? Fayaktubu wasiyatahu, tulis wasiat. Ya, sekarang saya jarang-jarang tuh mendapati orang yang meninggal kemudian apa menulis wasiat. Ya, kalau dulu tulis wasiat, tulis. Wa yuwaddi ahlahu, bahkan dia menyampaikan perpisahan alwada kepada keluarganya tadi, kumpulin anaknya. Wa yusi auladahu, dan memberikan wasiat kepada siapa? Anak-anaknya. Wa yuqbilu ala rabbih, dan orang kalau sudah mendekati kematian dia merasakan, dia fokus banyak ya, meminta ampun kepada Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa takut-takutnya daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi sekarang tidak seperti ini, banyak yang meninggal tiba-tiba. Ternyata ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah derajatnya hasan. Ya, apa hadisnya? An Anas bin Malikin, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, inna min ammaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yuzhira mautul fajah, yaitu kata Rasulullah semakin nampak dan banyaknya orang yang mati tiba-tiba ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan umur ini kita gunakan dalam rangka ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Ya. Dan kata para ulama, izzud dunya bil amwal. Kemuliaan seseorang ketika di dunia itu ketika hartanya banyak. Banyak orang hartanya banyak enak. Simbolnya main tunjuk aja. Bangun masjid. Ya, kalau orang miskin, bangun masjid. Diginiin jarinya. Kalau orang kaya, main tunjuk aja. Makanya orang kaya cenderung di dunia dia dimuliakan. Mulia. Ya, tapi belum tentu jadi standar kemuliaan di akhirat. Tapi kalau izzul akhirah, kemuliaan akhirah bil a'mal, dengan amal soleh. Ya, nah ini yang ke-60. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda-tanda hari kiamat yang ke-67 adalah imaratus sufaha. Banyak diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh dan pandir. Ya, jadi orangnya bodoh, kelihatan ya tidak berilmu, tidak juga menguasai bidangnya, tapi justru dia malah diangkat jadi apa? Pemimpin. Masya Allah. Ini kejadian apa nggak kejadian? Banyak. Ya. Bahkan sebelum sekarang ini di Tunisia ada namanya Bourguiba. Bapak Ibu buka. Ini presiden yang jelas-jelas melarang kaum muslimin naik haji. Jadi presiden, kamu ngapain jauh-jauh dari Tunisia ke Mekah buat haji panas-panas? Sudah, nggak usah. Gitu, subhanallah. Karena apa? Dia nggak paham tentang bahwasannya haji ini rukun Islam. Ya, dan ini semakin banyak, semakin ke sini orang-orang yang jadi amir, yang jadi pemimpin, kebanyakan daripada apa? Orang-orang sufaha. Sampai ada anekdot, mereka yang jadi wali kota, gubernur, presiden itu kebanyakan yang kuliahnya nggak lulus. Malah yang pinter-pinter itu paling banter jadi guru dan jadi dosen. Ya, ini bahkan sudah ada penelitian itu. Dari 500 sekian anggota DPR itu kebanyakan ijazahnya ijazah kampus-kampus pinggiran gitu. Ijazah bahkan wallahu taala ijazah palsu atau tidak. Ya. Nah, ini menunjukkan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak perlu kaget. Ya, nggak perlu kaget, biasa saja. Karena memang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Yang kaget berarti dia belum baca hadis Nabi. Ya. Apa? Karena kata pengarang kitab ini, salahu ammatin nas bi salahi umaraihim. Kebaikannya manusia awam itu tergantung kepada amirnya.
Kalau amirnya, pemimpinnya baik, itu biasanya bisa memaksa rakyatnya untuk baik. Tapi kalau rakyatnya baik, pemimpinnya buruk, itu sulit untuk bisa memaksa. Ya, nah, makanya ini kalau pemimpin yang baik biasanya bisa menghadirkan kebaikan. Bapak Ibu, banyak kasus tempat-tempat prostitusi di demo oleh ulama, dijaga, ngumpulin orang, gak bubar-bubar. Orang jadi gubernur, wali kota, tanda tangan, tutup, wassalam. Makanya orang kalau jadi pemimpin baik, insya Allah kebaikannya juga banyak. Walaupun kebalikannya, sekali buruk, keburukannya juga minta ampun. Karena apa? Bukan berlaku untuk dirinya, keluarganya, tapi bisa jadi untuk seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Ya, wa fasadihim, dan kerusakan sebuah masyarakat, umumnya manusia, bifasadi umaraihim, karena kerusakan para pemimpin mereka. Wa qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa ini min alamatis saah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya dengan hari kiamat. Ya. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah ini Bapak Ibu adalah seorang sahabat Nabi yang banyak menyaksikan kemujizatan Nabi. Ya, jadi mujizat itu ada yang hisiah itu kelihatan. Dan yang mujizat kelihatan itu biasanya hanya berlaku sebentar saja. Ya, contohnya apa? Jabir bin Abdullah ini bapaknya meninggal, punya adik 9 perempuan semua. Ya, kemudian bapaknya sudah meninggal, warisannya ini punya warisan hutang. Itu Jabir bin Abdullah duduk di masjid doa saja kayak orang susah. Tanya oleh Nabi, kamu kenapa? Rasulullah, bapak saya sudah meninggal, ini tanggungan saya anak perempuan 9, tambah lagi bapak saya masih punya hutang. Ya, kemudian kata Rasulullah, sudah, kamu warisannya punya apa? Kata Jabir, hanya 1 pohon kurma, sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata beliau? Sudah, nanti ketika kurma ini musim berbuah, panggil saya dan kabari orang-orang yang bapak kamu itu masih punya hutang kepada mereka. Nanti saya lunasi. Ya. Kemudian apa? Kurmanya dipanen, dipanggil orang-orangnya, dibayarin oleh kurma ini, habis semua, bahkan kurmanya masih bisa. Ya. Nah, termasuk ini Bapak Ibu, ada sunnah yang nggak boleh kita ikuti. Nabi kalau makanan sedikit diludahi. Cuh. Gitu. Nah, ini jangan ada yang kita nyunnah Nabi, nggak boleh. Ya. Karena Nabi kalau makanannya sedikit diludahi, itu semua orang makan kenyang. Dan nggak ada mereka yang jijik. Ya, nggak ada. Kalau kita umpamanya kayak gitu, mungkin sudah, nanti ini boleh dicoba di depan. Ya, ini jangan ada yang mengatakan ini sunnah Nabi. Ini makhosais, kekhususan Nabi. Nggak boleh. Betul ada riwayatnya, tapi prakteknya ini kita perlu panduan dari ulama. Karena apa? Sebagian orang yang penting baca hadis, nggak dipahami, termasuk ini kekhususan Nabi, dipakai semua. Nggak boleh. Nah, ini kekhususan Nabi. Ini termasuk Jabir bin Abdullah, ya, melihat Rasulullah itu makanannya diludahi cukup dan mereka kenyang, bubar semua. Padahal hanya 1 nampan roti. Ya, ini Jabir bin Abdullah. Ini kita jangan pakai ini, ya. Makanya pentingnya membaca kitab para ulama supaya jangan baca kitab hadis kemudian kita langsung praktekkan. Ada pakem-pakemnya, ada aturan-aturannya, termasuk ada istilah namanya khashaisun nabawiyah. Hal-hal yang sifatnya khusus, ya, berlaku hanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Jabir? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata li Ka'ab bin Ujrah, kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Apa kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah? A'azakallahu ya Ka'ab. Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab, min imaratis sufaha, dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang pandit. Kemudian bertanya ini Ka'ab bin Ujrah, qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan imaratus sufaha, pemikir yang bodoh itu wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Qala, ini patokannya, ya. Umaraun, yaitu para pemimpin, yakununa ba'di, yang datang setelah saya, la yahtaduna bihadi, tidak mengambil petunjuk dengan hidayahku. Jadi orang pemimpin yang baik selalu dia berpatokan ini dibenarkan tidak oleh agama. Jangan karena dengan menjual minuman keras
dapat keuntungan banyak, yang haram dirubah jadi halal. Ini sebagian ada yang begitu. Hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sesaat, padahal menghancurkan generasi-generasi setelahnya, dia jadi membolehkan apa yang sebetulnya tidak dibolehkan. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil sunnah tradisi daripada sunnahku. Faman saddaqahum bikazbihim, siapa yang membenarkan kedustaan-kedustaan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka terhadap kezaliman masyarakatnya, faulaika laisu minni walastu minhum, maka diancam oleh Rasulullah SAW yang seperti ini, mereka yang mendukung pemimpin-pemimpin, apalagi nauzubillah karena mendapatkan keuntungan, kata Rasulullah, laisu minni, orang yang seperti bukan bagian dari umatku, walastu minhum, dan saya bukan bagian daripada apa? Mereka, ya. Makanya mudah-mudahan kita semua Allah berikan pemimpin yang baik, yang soleh dan muslih, sehingga kebaikannya bisa dirasakan oleh masyarakat, kebijakan-kebijakannya, dan insya Allah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang baik ini bisa mendatangkan kebaikan di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setelah membaca, mendengarkan kitab ini, kita semakin yakin dengan adanya hari kiamat, dan orang yang yakin dengan adanya hari kiamat, pasti dia akan bersiap-siap, menyiapkan diri, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena dunia saja yang dekat, kita butuh bekal, apalagi akhirat yang jauh sudah barang tentu, pasti membutuhkan bekal. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan, yang sulit kecuali Allah berikan kemudahan. Semua kita mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.